dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
Shalom, selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, sebelum kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, pagi hari ini, mari saya ajak untuk saudara merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikopnya berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Mari kita bersama-sama baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, ketika seseorang diberkati Tuhan dengan ketenangan, kenyamanan, tanpa kesulitan, tanpa masalah, akan mudah berkata, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah perisaiku. Namun ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang berbeda, situasi kesulitan, kekurangan, kesusahan, masalah, ketidaknyamanan, apakah kita masih berkata, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah perisaiku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak saudara untuk melihat bersama-sama dari seorang pribadi yang namanya Daud. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, Daud bukan tanpa masalah. Daud bukan tanpa problem. Daud bukan tanpa kesulitan. Daud bukan tanpa kenyamanan. Daud mengalami masalah. Daud mengalami kesulitan. Daud mengalami kegelisahan. Daud mengalami situasi yang terdesak. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan. Tapi kita melihat dari Daud, dia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4, ayat ini berbicara tentang pengakuan Daud bahwa Tuhan sebagai gembala pribadinya. Sebab dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Perkataan ini dilatar belakangi oleh pengalaman Daud dengan Tuhan. Daud percaya dan mempercayai dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan yang berharga antara Daud dengan Tuhan. Hubungan yang berharga antara gembala dengan domba. Saudara dikasihi Tuhan yang begitu dekat. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya, bersama dia, bersama gembala, bersama Yesus Kristus, tidak akan pernah berkekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud menarik kepada dirinya sebagai domba, dan dia punya gembala, dan gembala itu pasti menyuplai setiap kekurangan oleh Daud dan mencukupi di dalam hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan, itu sebab dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dia takkan kekurangan, dia pasti berkecukupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikala kita mengalami kesulitan hidup, Tuhan ada bersama kita. Dikala kita mengalami kesusahan, Tuhan bersama kita. Dikala kita mengalami putus asa,
Tuhan bersama kita. Gembala yang baik ada bersama kita dan terus ada bersama kita dan terus dia menyatakan pemeliharaannya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang datang kepada gembala itu. Saudara dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang kedua dikatakan, Daud juga berkata, ia membaringkan aku. Saudara dikasih Tuhan artinya Daud merasakan kehadiran sang gembala yang dapat menciptakan ketenangan, keamanan, dan terjaga. Saudara dikasih Tuhan, sehingga domba dapat membaringkan diri dengan tenang, dengan aman di padang rumput yang hijau. Terlepas dari segala rasa ketakutan, terlepas dari segala kekhawatiran, terlepas dari segala kecemasan, karena bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Gembala akan membawa domba ini untuk menikmati tempat yang begitu indah, yang hidup mereka terjaga, yang hidup mereka diawasi oleh gembala itu. Dan oleh sebab itu, bagi domba tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, karena sang gembala terus menjaga dan mengawasi domba-domba itu. Termasuk kita saudara yang dikasih Tuhan. Kita adalah domba, Tuhan matanya tetap tertuju kepada kita semua. Dan memberikan yang terbaik kepada kita, memberikan kedamaian, menjaga kita. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita punya gembala yang sangat luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Saudara yang dikasih Tuhan artinya ketika kita merasa putus asa, kita haus dan lelah, letih, lesu, ada sang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan senantiasa menyegarkan kita dan memulihkan kita. Matius pasal 11 ayat 28 berkata, firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah undangan oleh gembala kepada kita semua. Dia mengundang kita untuk kita datang, setiap orang yang letih lesu, yang putus asa, yang berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kesegaran dalam hidup kita, memberikan kesegaran dalam jiwa kita. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari, jangan kita pernah jauh dari gembala itu. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mendekat, kita harus berjalan bersama-sama dengan Dia. Supaya hidup kita ini menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jiwa kita akan disegarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu sesuatu yang dikasih Tuhan. Di dalam ayat 4 dikatakan juga, sebab engkau besertaku. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, atau dalam bahaya, atau kesulitan, atau kematian sekalipun, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Gembala itu bersama-sama dengan kita. Gembala yang baik itu, yaitu Yesus Kristus, bersama-sama dengan kita. Ada perlindungan, ada pertolongan. Sebab dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6. Dikatakan firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudaraku, penulis Ibrani berkata dan menyampaikan kepada kita semua, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik, bahkan kemenangan yang terbaik. Dia sediakan bagi kita, umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Ada penolong yang siap untuk menolong kita, yaitu gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan menjamin perlindungan dengan menyertai kita.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun, yang mengangkat kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut bahwa Yesus, Sang Gembala yang baik itu, yang sangat luar biasa, akan menolong saudara dan saya. Sepanjang hari ini kita percaya Tuhan tidak pernah biarkan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, tetapi Tuhan pasti menyertai kita. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti memberikan keberhasilan untuk kita semua. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kepada kami kehidupan yang luar biasa. Tuhan berkati kami. Kami berterima kasih. Dan Engkaulah Sang Gembala yang mengasihi kami sebagai domba yang lemah, yang tidak berdaya, tetapi Tuhan berikan kepada kami kekuatan yang baru, yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kami bersyukur. Berkati kami semua yang ada di tempat ini Bapa. Sebelum kami melakukan pekerjaan kami, biarlah nama Tuhan kami boleh permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami pasti berhasil bersama Sang Gembala itu. Dan Engkaulah keberhasilan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.